Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, dan juga anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah kali ini kita berjumpa dalam acara sosialisasi program sekolah sehat. Semoga sosialisasi ini nanti bisa diterima oleh Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, dan bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Berikut ini akan saya sampaikan sekilas program tentang sekolah sehat. Nah, program ini merupakan kerjasama dari Kemendikbud dan juga dari Unilever dan Dinas Pendidikan Banjarnegara. Nah, pada kali ini sekolah sehat ini akan menyampaikan juga nanti tentang panduan 5 pembiasaan hidup bersih sehat yang terintegrasi. Lima pembiasaan hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, isi piringku dan minum air bebas kuman. Pembiasaan yang nomor 3 yaitu sikat gigi pagi dan malam hari. Nomor 4, kamar mandi bersih dan higienis. Serta pembiasaan yang nomor 5 yaitu kelola sampah. Nah, insya Allah 5 kebiasaan ini nanti sekilas akan kita bahas satu persatu. Sebelum berlanjut lebih jauh, sekilas kita sampaikan tentang peta resiko penyebaran COVID-19. Ternyata untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih ada peningkatan penyebaran COVID, bahkan belum ada yang zona hijau. Kalau kita lihat kita di Kabupaten Banjarnegara ini juga masih zona oranye, sehingga memang kita perlu waspada dan ekstra hati-hati. Ibu bapak dan juga anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Nah, gejala COVID-19 ini antara lain adalah batuk kering, terus demam, ini biasanya juga disertai suhu badan yang tinggi, 37,5 lebih lah. Terus adanya rasa lelah dan sesak nafas. Nah, ini sebenarnya ada cara pencegah penularannya, yaitu yang pertama dengan cuci tangan pakai sabun. Yang kedua adalah makan bergizi dan minum air putih yang tentunya bebas kuman. Terus terapkan etika ketika batuk atau bersin. Pakai masker saat keluar rumah atau saat ada di kerumunan. Hindari berkumpul, hindari menyentuh wajah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Terus kalau ada gejala-gejala COVID, segera laporkan ke petugas kesehatan. Nah, penyebarannya bisa melalui berbagai hal, antara lain bisa tertular dari orang yang sakit, bisa juga dari menghirup atau terkena percikan dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi, menyentuh permukaan benda kotor dan terinfeksi. Misalnya benda-benda itu ada buku, ada juga pejabat tangan, terus juga gagang pintu,
Ada juga handuk yang digunakan bersama-sama padahal sudah terinfeksi, mainan, dan juga gadget. Nah, baiklah Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, kita akan bahas yang tadi, pembiasaan hidup sehat dan juga bersih. Pembiasaan yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Ini sering disingkat dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Kenapa ini dilakukan? Karena ini dapat melemahkan virus dan kuman yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan juga penyakit lainnya. Nah, tangan yang kelihatannya bersih ternyata belum tentu sehat karena kuman tidak kasat mata atau tidak bisa terlihat dengan mata biasa. Nah, benda-benda yang rawan kuman itu ada tangan orang lain, terus juga ada benda-benda di sekitar kita yang mungkin bisa kita lihat, misalnya ada eskalator dan juga ada yang benda-benda yang lain. Sedangkan waktu penting kapan kita mencuci tangan itu ada 6 waktu. Yang pertama adalah setelah batuk dan bersin. Yang kedua adalah sebelum makan. Yang ketiga setelah dari toilet. Yang keempat adalah setelah bermain. Kalian anak-anak setelah bermain hendaknya cuci tangan. Terus setelah berkumpul, dan yang terakhir adalah setelah menyentuh hewan. Misalnya kalian menyentuh kucing atau mungkin kambing atau binatang-binatang yang ada di sekeliling kalian. Anak-anak sekalian, cara cuci tangan yang benar antara lain adalah yang pertama, gosok telapak tangan dengan sabun. Yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan kanan dan kiri. Selanjutnya, gosok sabun di sela-sela jari. Langkah yang keempat yaitu bersihkan punggung jari dengan gerakan jari saling mengunci. Kelima, bersihkan jempol kanan dan kiri dengan jempol digosok memutar. Dan langkah yang terakhir adalah bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup. Nah, di gambar ini terlihat bahwa ada tanda-tanda merah. Ini biasanya adalah bagian yang tidak tercuci atau tidak terkena area tidak terkena sabun. Nah, ini perlu diperhatikan dengan betul, ada area jempol dan ujung-ujung tangannya. Pembiasaan yang kedua yaitu isi piring. Nah, jaga sistem kekebalan tubuh sebagai pertahanan melawan virus dan penyakit dengan makan makanan bergizi dan seimbang. Yang pertama adalah makanan pokok atau karbohidrat. Itu sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas. Banyaknya adalah 2/3 dari setengah piring. Selanjutnya adalah lauk pauk. Ini porsinya 1/3 dari setengah piring. Ini ada protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani itu yang berasal dari hewan, ada daging, sapi, telur, ikan, dan juga daging yang lain. Sedangkan protein nabati ini adalah dari tumbuh-tumbuhan, bisa tahu, tempe, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah buah-buahan. Buah-buahan ini adalah 1/3 dari setengah piring. Ini untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dan tak kalah pentingnya adalah sayuran. Ini porsinya 2/3 dari setengah piring. Nah, ini fungsinya untuk apa? Memperlancar BAB, buang air besar, membantu menjaga berat badan ideal, dan juga menjaga kesehatan mata dan kulit. Kebiasaan kedua selanjutnya adalah minum air yang bebas kuman. Nah, air ini dibutuhkan manusia berkisar antara 7 sampai 10 gelas per hari.
Sedangkan untuk anak-anak cukup 7-18 sehari. Tentunya ini adalah kita butuh air yang bebas kuman. Bebas kuman gimana ciri-cirinya? Antara lain tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Nah, kebiasaan minum air yang bebas kuman ini, atau tentu biasanya menyebutnya air putih ini, kalau kita kurang mengkonsumsi air ini bisa menyebabkan penurunan stamina. Bisa juga ada yang berefek sakit kepala, hilangnya konsentrasi, dan juga bahkan bisa hilang kesadaran. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan juga Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, masih pada pembiasaan 2, masih kita bicara tentang pola hidup sehat. Nah, terapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kekebalan tubuh. Pola hidup sehat ini bisa kita tempuh antara lain dengan beraktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, terpapar sinar matahari atau berjemurlah, untuk mudahnya berjemur, atau kalau bahasa Banjarnya ya karing lah, karing 15 menit setiap hari. Dan cukup tidur atau istirahat selama 6-8 jam setiap hari. Berikutnya adalah pembiasaan 3, yaitu sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, memperhatikan kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah gigi berlubang, terus mencegah bau mulut dan masalah kesehatan umum lainnya yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Gigi berlubang itu kata orang sakit sekali. Nah, gigi berlubang itu akibat dari apa? Biasanya karena faktor kuman yang menempel pada gigi ini akan menggunakan gula untuk tumbuh dan menyebabkan gigi berlubang. Hampir semua makanan itu mengandung gula. Kandungan gula pada makanan itu bisa yang terasa manis, tapi juga bahkan makanan yang tidak manis pun bisa mengandung gula. Nah, contoh makanan yang mengandung gula cukup banyak itu ada roti keju, nasi goreng, mie goreng telur. Nah, apalagi kalau permen dan sebagainya, jelas sekali mengandung zat gula yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah terjadinya gigi berlubang? Tentu ini kekuatan pasta gigi dan sikat gigi mempengaruhi dalam hal ini. Nah, kita butuh sikat gigi yang baik. Sikat gigi yang baik yang bagaimana? Tentu yang berbulu lembut, tidak terlalu kaku. Dan juga butuh pasta gigi yang berfluorid. Nah, ini kalau keduanya dilakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan gigi yang kuat. Karena sisa makanan dan kuman bisa hilang. Nah, sikat gigi ini dilakukan minimal 2 kali sehari. 1 kali pada pagi hari sesudah sarapan dan 1 kali pada malam hari sebelum tidur. Masih pembiasaan yang ketiga, masih tentang sikat gigi. Ternyata hasil penelitian rata-rata orang Indonesia itu memiliki 4-5 gigi berlubang. Nah, juga dari penelitian menyatakan bahwa dari 94,7% penduduk Indonesia yang sudah menyikat gigi setiap hari, hanya 2,8% yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka anak-anakku sekalian,
Kita harapkan kalian bisa berjanji pada diri sendiri, pada ayah dan bunda, pada bapak ibu guru, dan pada orang-orang yang kalian cintai untuk sikat gigi pagi dan malam hari. Nah, jadi aku harus lebih rajin menyikat gigi setiap pagi setelah sarapan dan sikat gigi pada malam hari sebelum tidur. Nah, kita ajak juga orang tua kalian, juga teman-teman kalian. Karena apa? Karena kuman tidak pernah tidur. Jadi jangan lupa untuk menyikat gigi. Ini kita akan berjanji bersama-sama di sekolah maupun di rumah. Masih pembiasaan ketiga tentang bagaimana cara menyikat gigi yang baik. Tentu ini kalian anak-anakku sekalian sudah pernah diajari oleh ibu bapak guru atau mungkin bahkan oleh ayah bunda kamu. Nah, kita ingatkan kembali bahwa caranya yang pertama, sikat permukaan gigi bagian depan dari arah gusi ke gigi. Gunakan sikat gigi dan pasta gigi. Yang kedua, sikatlah permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Langkah yang ketiga, sikatlah permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Yang keempat langkahnya adalah sikatlah permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang dari arah gusi ke gigi. Dan yang terakhir, sikatlah bagian dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa menyikat lidah. Nah, kalian anak sekalian di rumah bisa minta bantuan ayah bunda untuk membantu cara menyikat gigi yang betul. Kalau di sekolah juga bisa minta tolong bapak ibu guru untuk mengajari ini. Bagaimana tips menjaga kesehatan gigi? Yang pertama adalah 2 kali sikat gigi, minimal 2 kali ya, diingat-ingat. Terus yang kedua, sikat gigi sebelum tidur malam, sikat gigi selama 2 menit, konsumsi makanan yang sehat, ganti sikat gigi minimal 3 bulan, berkumur hanya sekali. Kenapa hanya sekali? Supaya fluoride yang tersisa di gigi masih bisa berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, sekarang kita sampai ke pembiasaan 4, yaitu kamar mandi bersih dan higienis. Faktanya atau kenyataannya, toilet dan kamar mandi yang kotor merupakan sarang kuman penyebab penyakit. Penyakit apa saja yang bisa timbul? Antara lain penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia, infeksi pernapasan. Terus ada juga penyakit saluran pencernaan seperti diare atau istilah yang masyarakat adalah mencret, terus infeksi pencernaan. Dan juga bisa penyakit kulit seperti gatal-gatal dan ruam kulit. Nah, penyakit yang bisa mengintai di rumah yang tidak higienis itu ada beberapa, antara lain tadi penyakit saluran pencernaan biasanya disebabkan oleh bakteri seperti Escherichia coli atau diare atau organisme lain yang menyebabkan keracunan makanan. Terus penyakit saluran pernapasan ini juga dapat disebabkan oleh bakteri dan virus. Infeksi dapat terjadi dengan kontak langsung maupun tidak langsung. Bakteri penyebab seperti Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan juga bisa menyebabkan penyakit kulit. Ini juga karena bakteri, salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Untuk mencegahnya sangat penting menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Pembiasaan 4 masih tentang kamar mandi bersih dan higienis. Ada 5 T untuk kamar mandi bersih dan nyaman setiap saat. T yang pertama adalah tersedia air bersih dan tisu. T yang kedua, tidak ada noda, kekuningan ataupun kerak. T yang ketiga, tersedia tempat sampah tertutup. T yang kelima, tidak ada lumut dan lantai licin. Dan T yang terakhir adalah tidak ada kotoran dan bau tidak sedap. Nah, cara membersihkan kamar mandi yang baik dan benar antara lain untuk membersihkan toilet, siram toilet dengan air bersih, terus tuangkan pembersih khusus toilet ke permukaan toilet, diamkan hingga 15 menit, baru setelah itu sikat secukupnya, bilas dengan air bersih, dan ini alangkah baiknya bila bisa membersihkan toilet setiap hari. Dan tentunya jangan lupa untuk keran, kalau baknya sudah penuh segera ditutup untuk penghematan air. Sedangkan untuk membersihkan lantai atau dinding kamar mandi, yang pertama adalah gunakan dulu sarung tangan pelindung, terus semprot permukaan dengan pembersih khusus kamar mandi, diamkan beberapa saat, terus disikat permukaan kamar mandi, bilas dengan air bersih, dan seperti tadi, alangkah baiknya jika dibersihkan setiap hari. Nah, kita sampai ke pembiasaan yang kelima, yaitu tentang kelola sampah. Untuk wawasan kita bersama bahwa timbunan sampah itu di Indonesia sebanyak 64 juta ton per tahun. Kalau ini dikalkulasi menjadi jam, ini sekitar 7.300 ton per jam. Nah, sebagian besar sampah belum terkelola dengan baik untuk di Indonesia. Bahkan Indonesia itu mendapat julukan pembuang sampah terbesar nomor 2 di dunia, yaitu pembuang sampah plastik di lautan. Wah, keren tidak ini? Ya, semoga image ini, julukan ini bisa sedikit demi sedikit kita hapus sehingga Indonesia bisa menjadi pengelola sampah yang terbaik, atau mungkin menjaga lingkungan yang bersih, jangan sebagai pembuang sampah nomor 2 di dunia. Nah, terus langkah apa yang perlu kita lakukan untuk kelola sampah? Tentunya yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, pilahlah sampah sesuai jenisnya. Ada sampah organik dan non-organik, kita pilah-pilah supaya pengelolaannya mudah. Sampah anorganik ini biasanya berasal dari olahan manusia, bisa berupa plastik, logam, kertas, maupun benda-benda yang lain. Nah, sampah non-organik yang telah dipilah ini seharusnya bisa disalurkan ke bank sampah terdekat untuk ditimbang, selanjutnya bisa didaur ulang. Karena kalau hanya sekedar dibakar, ini kecenderungannya malah bisa menimbulkan polusi. Sehingga kalau memungkinkan ada bank sampah, sebaiknya memang disetor ke sana. Nanti bisa dijual atau didaur ulang. Nah, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku sekalian ya yang Ibu sayangi, mengapa kok dalam program ini ada kalender 21 hari? Karena ternyata bentuk perilaku sehat itu bisa kita bentuk dengan kebiasaan selama 21 hari. Ini adalah hasil dari riset yang dilakukan oleh peneliti psikosibernetik, dipublikasikan atau diperkenalkan oleh Dr. Maxwell Maltz
bahwa untuk dapat mengubah sebuah tindakan menjadi kebiasaan yang kuat dalam diri seseorang, maka tindakan tersebut perlu dilakukan setidaknya selama 21 hari berturut-turut tanpa henti. Nah, dengan hal ini kita harapkan ketika kalian, anak-anakku sekalian, bisa melaksanakan cuci tangan pakai sabun, terus juga gosok gigi sesuai ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat lainnya. Latihan selama 21 hari berturut-turut harapannya akan menjadi hal kebiasaan selamanya, sehingga bisa menjadi karakter dari kalian untuk bisa hidup sehat dan bersih. Akhirnya, mari Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan PHBS ini dengan cara panjenengan semua membantu putra-putri panjenengan untuk cuci tangan pakai sabun, menggosok gigi di pagi dan malam hari, serta membantu mendokumentasikan kegiatan yang putra-putri Ibu lakukan di rumah. Nanti Bapak Ibu Guru akan mendokumentasikan kegiatan berkaitan dengan PHBS ini yang kita lakukan di sekolah. Akhirnya, mari kita semua bertekad untuk bisa hidup bersih dan sehat. Terima kasih dan matur nuwun. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.